tinggal di antara kamu, sehingga firman itu akan menjadi nyata dan terbukti dalam perilaku tindakan kita. Mari kita ikut dan kita copy perjalanan Ibrahim, karena ada 4 hal yang besar yang didefinisikan. Hal yang pertama, hubungan doa yang teratur dengan Allah Sang Pencipta. Yeremia 33 ayat 3 disana berkata, berserulah kepada Tuhan dan beritahukan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya alami dan hadapi. Ceritakan, dan tidak pakai perantara-perantara, langsung saja. Nomornya hanya 3 angka saja. Sangat canggih dan luar biasa. Satu syarat kalau bersebut dengan dia, kita lihat di kaum Kedar Islam di sana, sebenarnya kita satu aliran yang sama. Karena di dalam Al-Quran itu ada, dalam sahur itu ada sahur di dalam. Kitab Imran 115 di sana sahur yang berkata, jika kau lewat jangan lupa saudara mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Shalom alaikum, shalom. Tidak ada berkata bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Kalau bahasa baik bilang apa? Baik ya. Apa luar biasa? Kalau bahasa sih tinggal diterjemahkan di bahasa itu. Sekarang terkadang juga kita tahu orang lain besar kalau dewasa. Kalau lain dari Wamena yang jelas nyatakan bahwa saya orang Wamena. Saya tidak tahu berbahasa dengan bahasa Wamena. Dalam baik juga begitu. Kalau dia tahu bisa melakukan itu. Tugas itu merupakan tugas yang terpenting dan mulia dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan, keyakinan iman seperti Roma 8 ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan yang kudus dan benar. Roma 8, Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, kita akan lihat bersama kita Roma 8 yang demikian bunyi firman Tuhan yang kudus dan benar. 8 ayat 31 demikian bunyinya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apa haleluya? Kalau saudara menjadi murid Kristus, Tuhan berikan rohnya akan ada dalam dirimu. 1 Korintus 3 ayat 16 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah akan diam dan tinggal dalam tubuhmu. Roh itu yang mengerjakan seperti ini. Kenapa harus tahu? Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, kalau kita lihat Injil berjalan, terbuka di sana, kalau lihat di situ asalnya dibentuk dari ambai. Mereka sedang bersaksi di 7 wilayah budaya dan tempatnya di Bukit Zaitun. Saya kemarin di Suruh Roh Kudus turun bicara di jalan, tapi itu tantan, Bapak jangan, Bapak pejabat dan orang lebih, pokoknya dapat turun langsung beritahukan rahasia ini. Karena saya lihat itu iPhone banyak sekali terjadi di generasi harapan Jaya Wijaya, Jaya Wamena Jaya. Dulunya Wamena Babijina, tapi sekarang ditambah lagi karena orang Mumbai datang dan tambah kalimatnya Jaya Wamena Jaya. Dr. Anus Dasu Wabuai sudah hampir terlama di atas Jaya Wijaya bersamaan dengan orang tua atau bapak kakak kasih saya. Raja Joas datang bernubuat di sini supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya kita percaya di Nabi. Saya membuat satu bilang apa? Bangkitlah kamu, jadilah terang di negerimu sendiri. Orang harus bangkit untuk jadi terang di negerinya sendiri, supaya kemuliaan Tuhan nyata dan terbukti. Apa haleluya? Karena segala sesuatu yang diiklankan Tuhan itu akan digenapi. Bapak Ibu Saudara, di tempat peradaban Injil, orang-orang misionaris akan datang untuk memberitahukan tentang kabar Injil, kabar yang senang. Berita keselamatan itu di negeri ini, di tanah ini, di dataran ini, dan banyak orang yang menerimanya. Itu menjadi berkat. Pejabat-pejabat yang sekarang jadi gubernur, jadi bupati, itu semua karena terang Injil. Karena terang Injil, dan Injil itu tidak pernah membohongi. Begitu waktu saya penelitian ke kampung halaman Nambai ini, ada 38 jemaat. Wah, kita hanya 18 marga atau keren, itu saja baru ada 30 sekian jemaat. Karena memiliki
karakter budaya siap untuk menantikan mempelai kerja Tuhan. Jadi kalau anak ibu begini lihat saya tanya-tanya pulau-pulau orang suka-suka sampai bertani lari. Tinggalkan kebiasaan tradisi yang malu-malu. Karena di dalam Tuhan yang kita malu. Karena saya rindu bertemu dengan dia, yaitu mempelai kerja Tuhan. Mesti ya katanya Roh terus bilang begitu. Kita bersuka cita tuh karena firman Tuhan sedikit selesai. Tinggal 3 menit lagi saya akan selesaikan firman. Haleluya. Yang dibutuhkan siapa yang kecepatan kerja. Sorry. Amin. Haleluya. Sekarang waktu menunjukkan 11,5 menit. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini membangun rumah Tuhan di bumi tidak sia-sia. Jika saudara kasih berkat untuk membangun rumah Tuhan, itu tanda saudara sedang membangun rumahmu di surga. Di surga kata yang berisi, yang tidak pernah ada kekatan karat, tidak ada masalah di sana, tidak ada tangisan dan air mata. Yang ada di sana kesukaan dari kesukaan, dari hari ke hari tanpa ada malamnya. Oleh karena itu kalau hidup untuk berada di surga, hari ini engkau tahu akan bekerja. Tadi kesaksian demi kesaksian, seorang pendiri gereja Pentakosta di Melanesia, Papua dan Indonesia. Dia sedang menabur benih-benih kebenaran untuk terang itu dilaksanakan bagi regenerasi yang tidak punya terang itu. Baik kita melaksanakan tugas dan terang itu supaya nama Tuhan dipuji disembah. Yesus sendiri tidak punya rumah di bumi ini, sedangkan kita bangun untuk dia. Dia katakan dalam kitab Injil Matius 8 di sana di ayat 20 di sana dia
Anda akan sebagai utusan Allah, utusan Allah. Kalau kita ibaratkan begitu. Jadi kan Ishak dan Ismail mereka dua itu sejoli dalam melakukan tugas Allah. Puji nama Tuhan. Saya pernah berkhotbah di Jakarta dan begitu terjadi mujizat yang besar. Tuhan menyatakan kehendaknya. Banyak orang-orang yang datang begini minta-minta, tapi mereka diakomodir oleh orang-orang tertentu. Dan seketika saya berdoa dalam ruangan Tuhan bilang begini, lihat berkat yang ada itu, jangan bawa pulang ke Melanesia, Papua, untuk bangun, taburkan di sini untuk nyatakan kehendak kebesaran Tuhan. Begitu kita bertunjuk, pergi tukar uang itu 5.000 dan 10.000, 2 juta diperintahkan untuk harus keluarkan. Saya terus bergumul dan berdiam diri dan jalan. Ini jelas perkataannya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyainya tanpa untuk meletakkan kepalanya. Sekarang kita yang sediakan tempat itu, dia ada di sini, di dalam baikalanya. Dia ada bersama Bapak Ibu di kursi saudara duduk itu. Malaikat apalagi kalau kembaran di jalan-jalan, Tuhan zaman kursi besok pagi ada domba-domba yang datang duduk di sini punya masalah persoalan itu akan dijawab. Tinggal saudara yang buka mulutku mengatakan, Tuhan bicaralah bagi saya atau siapa saja yang ada. Seperti Samuel pernah ada di Silo. Begitu Roh Tuhan datang bicara, Samuel, Samuel. Lalu dia bangun dan lari ke Imam Eli. Bapak, apakah Bapak yang panggil saya? Kedua lari lagi. Samuel yang kedua. Lalu dia, Bapak yang panggil saya. Lalu yang ketiga, dia datang ke Imam Eli, dia rasa bahwa kayaknya Ofni dan Pelias tidak terpanggil, tapi yang dipanggil anak yang telah datang dipersembahkan dan tinggal di kuil, tinggal di rumah Tuhan. Jadi gospel Tuhan akan berkati. Jadi pemain keyboard, jadi pemain musik, jadi apa saja. Mungkin membuat tambu atau sebagai pengacara. Jangan kira itu Tuhan tidak sediakan berkat. Tuhan sediakan masa depan. Itu ada di tangannya. Asal saudara setia lakukan itu dengan baik, maka Tuhan akan mengirimkannya. Mari yang ketiga ayat 10. Bawa persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaanmu, supaya di sana ada kesediaan makan bagimu, dan bunyilah kehendak Tuhan Allah. Apakah saya tidak bukakan menyatakan itu? Dia akan bukakan. Praktek budaya orang Ambai pergi mancing, begitu ada kalanya air kosong saja. Dia berdoa, Tuhan ini kain di sana tuh. Dia begitu mainan strategi kelincahannya, tidak harus diperang. Begitu jadi itu taruh perseteruannya. Kalau 100 ekor berarti kasih berapa? 10 ekor sama 10-nya. Ini bukan ajaran Bapak Gembala di sini, Bu Gembala tapi ini perintah Tuhan. Amen. Untuk apa kita lakukan? Masa depan tersedia. Lakukan kalau itu tiba ada kalanya. Ini kebiasaan orang-orang di Betel dan orang-orang Pentakosta. Yang temu pegang tangan sebagai langsung tutup mata langsung. Roh Kudus jamah apa ini? Nyatakan kuasa betapa kompromi pejabat dan tidak melihat tuh. Dia langsung telepon nanti dia yang pegang nafas hidup ini. Namanya Yesus. Yesus namanya. Jadi itu dia punya kode etiknya. Jadi ada di pasar atau di mana itu dengan Tuhan jamah ibu apa ini? Jamah pemuda ini, jamah bapak ibu. Ada kalanya, kok sahabat saya nggak kasih? Itu tidak sebab kita pernah di rumahnya telepon. Tuhan, saya tidak tahu pemuda ini, ibu ini, bapak ini. Tiba-tiba dia bayar saya. Tuhan tahu perbuatan-perbuatan dengan bapak. Itu sudah menabur kebaikan Tuhan yang akan tersirat di sana. Waktu saya tinggal 2 menit lagi, bapak ibu saat Tuhan bicara, saat itulah kebenaran Tuhan masuk dalam kaitan kita. 1 Korintus 3 ayat 16 tadi ayat 17. Jika seseorang membinasakan bait Allah, Tuhan tidak segan-segan. Tuhan akan lakukan tindakan. Asal saudara tahu hukum Tuhan. Ini kebanyakan orang yang baik orang takut. Dia jalan biasa saja tapi ya sudah. Terima kasih. Tapi dia berdoa. Dia berdoa.
Ini saya tidak bisa punya senior gereja dan dia yang jadi saya sebagai sekolah duta hari ini saya jadi perwira dan berkasih menyampaikan khotbah itu bukan apa tapi pergi siapkan kebenaran firman Tuhan dan beritakan. Amin. Supaya nama Tuhan dipuji. Bagian yang terakhir, penyerapan anak-anak Allah dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan untuk mengakhiri akan kebenaran. Iya. Ayat 16. Tidak tahu kamu, oh bukan, Roma. Puji nama Tuhan. Roma 8 ayatnya yang ke-18 demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Ini aplikasi kalau bersamaan dengan ini iblis juga mau masuk di mau neraka. Haleluya. Tidak salahkan iblis tidak, tapi menyampaikan maksud dan rencana di sini apa yang ada pada apa. Amin. Puji nama Tuhan. 18 berkata, sebab aku yakin bahwa pemerintahan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Zaman sekarang ini, zaman sekarang ini, situasi sekarang ini, zaman globalisasi, dengan zaman IT, bisa kita katakan dalam kebenaran zaman menang, karena kebenaran juga diputar balikan untuk menyatakan keadilan dan kekuasaan. Adakah ini yang nanti kasih sini pengacara? Sering dia akan nanti menghadapi dengan benar dan tidaknya. Terus dia akan berpikir mana yang saya pilih. Haleluya. Ini zaman nomor zaman kebenaran firman Tuhan mau dikatakan, tapi Injil kebenaran Tuhan harus ditegakkan kepada seluruh manusia supaya mereka mengenal bahwa Tuhan itu adil dan benar. Dia ada dalam gereja Tuhan, dalam dirimu sendiri. Saudara-saudara sedang jalan bahwa Tuhan akan bersertai kau dan dia sedang berdoa dan memimpin kau. Tetapi saudara seringkali lupakan sudah banyak kesibukan. Tadi Pak Warmi bilang bahwa kegiatannya tambah tenaga karena apa? Waktunya singkat sekali. Tanggal 27 November besok itu dari seluruh Indonesia 38 provinsi, 419 kabupaten dan 98 kota serentak adakan pemilihan. Betapa pejabat negara akan apalagi yang formasi action, pejabat representasi kultur, budaya, ras Malaysia country yang hitam kulitnya rambut, keriting dan kulitnya hitam, tapi terpesona di dunia. Kenapa? Kelebihan. Dia bisa buat putih, coklat, hitam, dan itu mempelai. Sehingga kita tepuk tangan untuk perempuan, tepuk tangan untuk perempuan. Haleluya. Kenapa? Mereka bikin produksinya luar biasa. Bisa putih, bisa coklat, bisa hitam, dan gaya senyumnya mempersona lakukan dan seru senyum mempersona hati. Hati-hati. Jadi orang tersulian jadi banyak senyum. Nanti mempersona hati jadi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, mari kita simpulkan kebenaran Tuhan selain supaya kita bangkit berdiri untuk kita simpulkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 bisa dislaidkan supaya kita sama-sama akan membacakan merupakan kesimpulan kebenaran firman Tuhan yang kudus dan benar. Sudah dengar dan pulang berdoa, Tuhan, saya sudah dengar firman yang saya sendiri tidak mengerti. Ya Tuhan, tanamkan, tumbuhkan, nyatakan kebenaran supaya seperti tema kita yang minggu lalu bilang berkata bahwa tumbuh dan bersedia. Jadi kita harus siap. Dan kita Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita bangkit berdiri semua untuk mengakhiri kebenaran Tuhan. Haleluya. Hitungan yang ketiga kita mulai. Kalau bahasa daerah Boyari Botoro. Bahasa Melayu Indonesia 1, 2, 3. Jadi saya itu bahasa apa? Ibu atau bahasa Melayu Indonesia? Haleluya. Bahasa seru saja. Ya. Kami mereka Filina Boyari Boru Botoro. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan bukan dengan setia dalam perintahnya yang kusampaikan
yang mau jadi pegawai negeri sipil datang ke kaki Tuhan, lari dan bertemu pada Tuhan. Tuhan akan melaksanakan rencana. Katakan dengan lagu yang berkata, indah rencana Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, gloria, haleluya.
dia akan mendapat kebaikan. Bagi para pemuda yang sedang beruntung dan siap untuk menghadapi hari esok, hari masa depanmu ada di tangan Tuhan, dan masa depanmu penuh harapan, tidak sia-sia. Tapi sebagai warga jemaat, sebagai pemuda dalam gereja, perhatikan segala firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan, hikmat Tuhan akan bertambah-tambah bagimu, dan segala pengetahuan pun akan terbuka bagi Anda. Dan saudara-saudara akan diberkati sehingga peramalan saudara juga akan berhasil. Apa yang saudara hadapi hari ini memang cukup sulit, banyak biaya yang saudara keluarkan. Tapi perhatikan baik bahwa firman Tuhan, kalau saudara firman Tuhan perhatikan dengan baik, biaya tidak menjadi soal. Hari esok Tuhan akan kembalikan biayanya, dan engkau menjadi seorang pemuda, seorang anak muda, seorang warga gereja, dalam hal ini pemuda dalam jemaat yang akan diberkati Tuhan jauh luar biasa daripada apa yang saudara alami saat ini dengan orang tua bersusah payah. Tapi hanya esok Anda menjadi orang yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya serahkan seluruh waktumu dan seluruh perjuangan saudara yang dimulai saat beberapa hari yang lalu mengisi formulir dan persyaratan yang cukup sulit, tapi Tuhan selalu hadir ada di bersamamu. Di hadapan tahta Maha Kudus-Mu adalah doa kami sebagai hamba-Mu, menyenangkan seluruh warga pemuda dalam jemaat ini. Seberapa banyak yang telah mendaftar dan melamar sebelum saatnya tiba untuk mereka mengikuti tes menjadi calon pegawai negeri sipil. Tapi hari ini sebagai hari pertama dalam doa kami mempertaruhkan mereka semua ke dalam tangan Bapa, Yesus dan Roh Kudus, sehingga Allah bekerja dengan kuasa yang heran dan ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Dan Tuhan melengkapi mereka dengan segala pengetahuan dan hikmat, dan Tuhan selalu mengikuti semua aktivitas yang mereka hadapi nanti dalam menghadapi tes ujian pegawai negeri. Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi bagi mereka. Doa kami mengantar mereka untuk memasuki pintu gerbang anugerah Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan buat selamanya. Diberkatilah saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Haleluya. Semua yang tertutup katakan amin. Ini kami kita bersama, dan dua selanjutnya kami ingin sampai semua harus sukses dan sukses menjadi masalah kecil untuk